Kadang, hal yang paling menakutkan bukan suara keras, bukan penampakan, bukan juga jeritan, tapi suara lirih yang muncul dari tempat yang seharusnya kosong. Cerita ini tentang sebuah rumah dan tentang suara tangis yang tak seharusnya terdengar. Hai, Nomi di sini. Cerita kali ini datang dari seorang perempuan bernama Lilis. Tahun 2014, Lilis dan suaminya pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Buah Batu, Bandung. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk mulai hidup awal dari nol. Pilihannya jatuh pada rumah kecil yang cukup terjangkau, tersembunyi di ujung gang sempit yang hanya muat satu motor. Rumah itu cuma satu lantai, tapi bersih. Ada 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur sederhana. Halamannya sempit, tapi cukup untuk menggantung jemuran. Tapi yang Lilis baru tahu setelah pindah, rumah itu berdempetan sangat rapat dengan rumah-rumah tetangganya. Dindingnya bahkan terasa kayak satu gitu. Kalau orang di rumah sebelah batuk, ya bisa kedengeran. Yang aneh adalah rumah di sebelah kiri rumah mereka. Pintu rumah itu terkunci. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Tidak ada sandal, tidak ada jemuran, sepi dan kosong. Tapi yang bikin Lilis mulai tidak nyaman adalah malam pertama mereka di sana. Malam pertama. Sekitar jam 1 dini hari, Lilis terbangun. Ia merasa gelisah, seperti ada yang membangunkan. Padahal suaminya tidur pulas di sebelahnya. Dan saat itulah ia dengar suara tangisan. Pelan, terisak, seperti suara perempuan dewasa. Tangisannya terdengar lemah, seolah-olah sudah menangis berjam-jam. Lilis sempat bingung. Suara itu seperti datang dari arah kiri, tepat dari balik dinding kamarnya sendiri. Keesokan harinya, paginya, saat membeli sayur, Lilis tanya pada tetangga depan rumah. Rumah sebelah saya itu kosong ya, Bu? Kosong, Teh. Udah 2 tahun. Gak ada yang betah tinggal di situ. Hati Lilis mencelos. Tapi dia mencoba berpikir logis. Mungkin suara dari rumah sebelah yang lain. Mungkin dari jalan besar. Atau suara TV. Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tangisan yang sama dari arah yang sama. Dan suara itu mulai terdengar lebih jelas. Seolah tak lagi malu-malu. Beberapa malam, Lilis mencoba membangunkan suaminya. Tapi setiap kali ia membangunkan suaminya, suara itu lenyap. Suaminya bilang Lilis hanya capek, halusinasi. Tapi Lilis tahu itu bukan suara khayalan. Sampai suatu malam,
Lilis mencoba mendekat ke dinding yang memisahkan rumahnya dan rumah kosong itu. Ia tempelkan telinganya pelan-pelan. Dan benar, ada suara napas berat seperti seseorang yang sedang mencoba menahan tangis. Tapi gagal. Napasnya pelan, berat, tersendat-sendat. Saat itu, bulu kuduk Lilis berdiri semua. Ia mundur perlahan, wajahnya pucat. Tapi ia tetap tak cerita apa-apa ke suaminya malam itu. Takut dianggap berlebih. Hari-hari berikutnya, suara itu makin sering muncul. Kadang sejak sore menjelang maghrib, kadang tengah malam, dan kadang saat Lilis sendirian di rumah. Dan yang aneh, suaminya tuh tidak pernah mendengar apapun. Bahkan saat Lilis duduk di sampingnya. Dan suara itu terdengar sangat jelas. Suaminya bilang, "Suara apa sih? Kamu kebanyakan mikir kali." suatu sore saat Lilis sedang lipat baju di ruang tengah. Ia mendengar suara seperti seseorang menarik kursi di rumah sebelah. Padahal rumah itu kosong. Ia mencoba mengintip dari jendela samping yang menghadap ke rumah itu. Tapi jendela-jendela rumah kosong itu tertutup rapat, seperti sengaja menutupi sesuatu. Dan malam itu, semua berubah. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, Lilis terbangun karena suara keras, seperti sesuatu dijatuhkan. Dia langsung bangun. Jantungnya berdetak cepat. Suaminya masih tidur. Dia memberanikan diri membuka gorden dan mengintip keluar jendela. Dan di sana, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri diam di dalam rumah kosong itu, tepat di balik jendela. Bajunya putih panjang, kusam, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia berdiri, menghadap ke dalam rumah, bukan ke arah Lilis. Tidak bergerak, tidak menoleh, hanya berdiri. Lilis menjerit. Suaminya terbangun dan langsung memeluknya. Malam itu, mereka gak tidur. Keesokan harinya, Lilis minta suaminya menghubungi Pak RT. Mereka akhirnya membuka paksa rumah kosong itu bersama 2 warga dan 1 petugas kebersihan. Mereka membuka pintu rumah yang sudah berdebu dan pengap. Dan yang mereka temukan adalah sehelai kain kafan lusuh tergulung rapi di sudut ruang belakang. Tidak ada orang, tidak ada tanda kehidupan, tapi suasananya dingin, sunyi, seolah waktu berhenti di rumah itu. Pak RT pun bercerita bahwa rumah itu dulu dihuni oleh seorang janda bernama Bu Asih. Ia mengalami depresi berat setelah anak semata wayangnya meninggal dunia karena kecelakaan motor. Sejak saat itu, ia sering menangis setiap malam, sampai akhirnya ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan kosong. Setiap penyewa yang masuk, tidak ada yang bertahan lebih dari 1 bulan. Semuanya pindah karena hal yang sama. Suara tangisan perempuan dari balik dinding. Beberapa warga juga bilang kadang saat malam sunyi, mereka masih mendengar suara langkah dari dalam rumah kosong itu. Padahal gak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu, Lilis dan suaminya memutuskan pindah. Mereka tidak pernah kembali ke gang itu. Bahkan saat lewat pun, Lilis tak berani menoleh ke rumah tersebut. Dan sampai sekarang, rumah itu masih kosong. Suara tangisan itu masih terdengar saat malam benar-benar sunyi. Diam bersama Nomi. Jangan bersuara, cukup dengarkan.